Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syafi'i. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa jamaah yang bertanya tentang seputar zakat dibagikan pada siapa. Tahun lalu malah saya dapat tawaran. Ada seorang bertanya pada saya, Mas, kalau zakat mal saya berikan kepada masawi semua untuk bantu untuk bangun pondok, bagaimana? Boleh apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, baiklah, mari kita bahas masalah zakat itu dibagikan kepada siapa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, bahwasanya sedekah itu ada innama, adatul hasr untuk membatasi. Sedekah di sini yang dimaksud menurut para ulama adalah zakat. Zakat itu dibagikan kepada siapa? Lil fuqara, orang-orang fakir. Wahum alladzina la mala lahum wala maksab lahum. Mereka itu adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan. Nahas wa ghairi, baik itu bertani, wahai dan lain-lain, berdagang, jadi tukang, karyawan, atau punya perusahaan, tidak. Mereka tidak punya. Mungkin mereka udah melamar kerja, tidak diterima, atau mungkin mereka punya sakit sehingga tidak bisa bekerja, cacat sehingga bisa bekerja. Mereka fuqara. Maka mereka adalah orang yang paling pantas, paling berhak untuk dapat zakat. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Miskin dengan fuqara itu biasanya pengertiannya sama, tapi kalau dalam satu ayat atau satu hadis dibedakan, berarti para ulama memberikan definisi yang berbeda. Kalau orang miskin, alladzina lahum maksab, mereka itu punya pekerjaan, punya keahlian, tapi tidak cukup untuk keluarganya. Jadi tidak cukup untuk makannya, tidak cukup untuk pakaiannya karena penghasilannya kecil. Ya maaf saja, buruh kecil, gajinya kecil. Sementara kebutuhan zaman sekarang semakin meningkat. Pendidikan banyak yang berbayar mahal, kemudian ya banyaklah kos-kos yang macam-macam itu. Tidak cukup untuk kebutuhan dirinya. Jangan salah paham, bukan tidak cukup untuk keinginan dirinya. Kalau keinginan itu unlimited. Kalau orang berdasarkan keinginan itu, orang kaya pun juga merasa tidak cukup. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, dan amil itu petugas yang menangani zakat. Dalam sebuah lembaga negara ada zakat, ada amil, basnas atau apalah, basda dan lain-lain. Oleh karena itu saya pribadi ketika saya kemudian dititipi zakat, saya merasa bukan amil. Karena amil itu asalnya li jam'iha wa isoliha, yang bekerja, yang berusaha untuk mengumpulkan zakat, untuk menyampaikan zakat, untuk mentasarrufkan zakat, mengelola zakat. Kalau zakatnya ternak, bagaimana ternak berkembang dan sebagainya. Nah, amil ini berat mendapatkan jatah. Kalau saya kan cuma titipan amanah, maka saya tidak bisa mengambil atas nama ambil. Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf, orang yang hatinya dijinakkan. Maksudnya orang yang baru saja masuk Islam.
mungkin baru bulan kemarin masuk Islam, masih baru belajar, dia perlulah kita kasihi, kita perhatikan, dengan kita beri bagian zakat kepada mereka agar mereka senang. Jangan sampai orang baru masuk Islam malah dicurigai, dituduh macam-macam, motif ini, motif itu. Jangan. Dia memang masuk Islam, dia belajar wudhu, belajar sholat, belajar ngaji, ya kita terima dengan baik. Wa fi riqab, kemudian riqab, yaitu begini. Zaman dahulu itu ada perbudakan. Ada sebagian budak itu kan ingin membebaskan diri. Maka Islam yang sebenarnya ingin melepaskan perbudakan secara bertahap, caranya diantaranya adalah dengan memberikan bagian zakat kepada riqab. Mereka yang ingin melepaskan diri dari perbudakan itu, untuk membebaskan budak. Nah, mungkin sekarang karena tidak ada riqab ya sudah. Ini belum, tidak ada yang untuk bagian riqab. Kalau pembantu rumah tangga bukan budak, pembantu rumah tangga itu pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu orang merdeka, bukan budak. Budak itu manusia yang bisa diperjual belikan. Wal gharimina, orang-orang yang terlilit utang, alladzina istaghraqa amwalahum fi tuyunihim walam tafili adaiha, uangnya itu utangnya utangnya banyak, uang atau harta yang dimiliki tak cukup untuk membayar utang, sedangkan utangnya tidak digunakan untuk maksiat. Mungkin utangnya untuk kebutuhan makan, utangnya untuk kebutuhan pendidikan, utangnya untuk mengambil anaknya atau istrinya yang sedang di rumah sakit, tidak bisa bayar, maka dia dapat bagian daripada zakat. Tapi maaf, ada artis loh, untuk bayar rumahnya itu per bulannya 250 juta. Sedangkan saat ini ada corona, tidak bisa tampil karena tidak boleh ada kerumunan, ngeluh. Salah dewe utang barang gawe omah ya cukup sak mati kayak gitu ya. Maaf kalau gitu dikasih zakat nanti orang utang tumbuh subur. Wa fisabilillah, dan zakat diberikan fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Litajhizi juyushi ahli jihad, untuk mempersiapkan juyush, pasukan ahli jihad, pasukan perang pada zaman Rasulullah SAW itu tidak mendapatkan bayar, mereka mendapatkan bagian dari zakat dan mendapatkan ghanimah, bayar tidak dapat. Di zaman sekarang ada ulama yang kemudian karena sabilillah yang dalam pengertian perang ini tidak ada, kemudian zakat itu diberikan para pejuang-pejuang Allah yang berperang melawan kebodohan, guru-guru ngaji yang tidak mendapatkan bayaran dari ngajar ngajinya, ikhlas lillahi ta'ala, tidak pernah dapat gaji, maka mereka disantuni dengan bagian daripada zakat. Karena ini penting, kalau yang tidak ada yang memperhatikan mereka, sementara mereka juga punya kebutuhan, kasihan. Kemudian Ibnu Sabil itu alladzi inqata'a anil ahli wal mal li masalah syar'iyah. Ya, musafir, dia terputus dari keluarga. Zaman dahulu Ibnu Sabil itu tidak dapat transferan kayak zaman sekarang. Musafir, dia pergi untuk menuntut ilmu atau pergi untuk keperluan yang dibenarkan secara syariah, kemudian dia kehabisan bekal, maka dia berhak mendapat zakat. Sekarang musafirnya itu melancong, uangnya banyak, yang tidak dapat zakat lah.
Tapi perginya nyantri, perginya sekolah, cari ilmu, kehabisan bekal, berat untuk dapat zakat. Oleh karena itu, Bapak-bapak Ibu rahmatullah, kemudian para ulama berpendapat zakat ini tidak untuk diberikan kepada bangunan, tidak untuk penggalian sumur, tidak untuk pembangunan pesantren. Ada yang mengecualikan, kecuali tidak ada uang selain uang zakat. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa memperhatikan keberlangsungan hidup orang beriman itu sangat penting. Sangat penting. Kita perlu bangun masjid, kita perlu bangun pesantren, tapi tidak, atau bahkan harus, tapi tidak ada tuntutan harus megah, tidak ada tuntutan harus elit, tidak ada tuntutan harus wah, tidak ada tuntutan harus begini dan begitu. Oleh karena itu, khusus untuk zakat, mari kita alokasikan kepada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Bagaimana masjidnya, bagaimana pesantrennya, bagaimana madrasahnya, nanti akan ada orang-orang dermawan yang akan memberikan hartanya, mungkin sebagai wakaf tunai, istilah sekarang, wakaf uang untuk beli semen, uang untuk besi dan sebagainya. Dan itu tidak menuntut harus cepat, harus mega. Tapi kalau kebutuhan orang tidak makan, tidak cepat, bisa mati kelaparan. Demikian sedikit penjelasan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.